Cara mengatasi bayi sungsang. Tonton videonya sampai akhir ya. Hai semua, welcome back to my channel di Triuda Channel. Hari ini aku pakai masker biar agak sedikit pede ngomongnya. Semoga suaranya jelas ya walaupun pakai masker. Nah, sekarang ini masih jam 4 mau subuh ya. Dan yang menjalani ibadah puasa, semoga puasanya hari ini lancar. Nah, pada video kali ini aku mau membahas gimana caranya menghadapi bayi sungsang, cara mengatasi bayi sungsang biar gak sungsang lagi ya, Mams. Nah, di sini aku bukan dokter, bukan bidan atau tenaga perawat atau tenaga kesehatan. Ini hanya berdasarkan pengalaman saja ya, Mam, karena anak pertamaku dan yang kedua ini sempat mengalami sungsang. Sepertinya sudah saatnya sholat subuh. Aku mau sholat subuh dan kita akan lanjutin setelah ini ya. Pada hamil yang pertama di usia kandungan 7 bulan aku mengalami sungsang dan dokter menyarankan banyakin sujud, dan kata orang tua juga banyakin sujud, terus ngepel sambil nungging. Nah, sudah aku lakuin itu ya Bun, sujud, banyakin sujud setelah habis sholat, sujud, dan juga ngepelnya aku tuh hampir tiap hari, dan posisinya itu harus nungging dan ngepelnya harus pakai tangan ya Bun, dan ngepel istilahnya itu ngepel jongkok sambil nungging gitu Bun. Nah, pada bulan berikutnya aku USG, ternyata di usia kandungan 8 bulan masih sungsang. Waktu itu udah didiagnosa ada kemungkinan aku sesar. Nah, karena kondisi waktu itu pengen banget lahir normal, jadi akhirnya sama orang tua juga disuruh ke tukang pijat. Nah, di tukang pijatnya itu aku bilangnya masih umur 7 bulan karena 8 bulan itu tukang pijatnya gak mau muter posisi bayinya itu. Sebenarnya berbahaya ya Bun untuk pijat membalikkan posisi bayi yang sungsang itu, karena ada risiko terlilit, risiko bayi juga cacat atau bayi mati di dalam kandungan. Tapi karena waktu itu sudah nggak mikir, pokoknya pengen lahir normal, jadi ya ke tukang pijat, nah SG lagi, dan akhirnya aku SG lagi, posisi bayi sudah di bawah. Ke bidan juga posisi bayi sudah di bawah. Aku baru tahu ternyata posisi sujud yang aku lakuin di hamil pertama itu salah. Baru tahu beberapa bulan yang lalu. Hamilku yang kedua ini di usia 7 bulan, dokter menyatakan juga sungsang. Dan dokter bilang balik lagi bulan depan ya. Aku akhirnya cari-cari cara mengatasi bayi sungsang di YouTube. Nah, di sana juga banyak bertebaran cara mengatasi bayi sungsang itu. Aku akan taruh di link deskripsi channel yang aku lihat cara mengatasi bayi sungsang. Nah, di channel itu diajarkan 3 posisi untuk mengatasi bayi sungsang. Yang pertama itu knee chest position, gambarnya seperti ini. Lalu yang kedua downward dog position, nah gambarnya seperti ini. Yang ketiga bridge lift position. Di antara 3 cara itu aku hanya pakai 2 Bun. Nah, yang pertama, hal yang aku lakuin itu, kalau bunda dan mom semua itu agama Islam, bisa lakuin sholat sunnah. Pokoknya lakuin awal-awal 1 minggu di awal, aku lakuin sholat sunnah duha. Pokoknya semua sholat sunnah, tahajud, duha, dan sebelum dan sesudah sholat.
itu juga dilakuin sholat duha 12 rakaat, sholat tahajud juga 12 rakaat, dan setiap setelah sholat aku lakuin nih chest position paling lama itu 1 menit. Nah, karena pernah nyoba 5 menit itu nggak bisa nafas, jadi pokoknya sekuatnya bunda 1 menit 2 menit bisa lakuin tiap habis sholat wajib ya mam. Nah, untuk sholat sunatnya ternyata hanya 1 minggu di awal aku lakuin, dan akhirnya aku ambil hanya 2 rakaat di sholat duha, dan sholat tahajud juga 2 rakaat sambil berdoa semoga bayinya posisinya juga pas ya mam, karena orang hamil juga harus banyak berdoa mam, banyak berdoa dan dekat sama sang pencipta ya mam. Caranya dengan berdoa ya seperti itu ya. Kalau bisa ibadahnya juga harus dilanjutin seperti itu walaupun nggak hamil ya mam. Nah, lalu bridge lift positionnya itu kadang aku kalau lagi senggang mam, kalau lagi lihat TV atau lagi tiduran sama si kakak sama si mbaknya, aku lakuin ya sekitar 1 menitan, dan itu lebih sering. Pokoknya lakuin itu, dan bulan berikutnya alhamdulillah posisi bayi ada di bawah sudah mam, dan nggak balik-balik lagi ke atas. Pokoknya jangan sampai berhenti, pokoknya tetap bulan berikutnya tetap aku lakuin, dan di umur 8 bulan lebih ini kayaknya mulai capek lakuin itu, dan aku gak lakuin yoga itu ya mam, karena bayinya juga sudah gak balik-balik lagi ke atas. Tapi ya mungkin ada kemungkinan kalau ukuran bayinya kecil bisa juga balik ke atas. Jadi ya kalau bunda dan mom semua khawatir, lakuin terus sampai umur 9 bulan. Dan ya mungkin dari bantuan doa dan usaha mam bisa mengubah posisi bayi di kepalanya di bawah. Nah, kayaknya cukup itu pengalaman yang aku lakuin. Mam juga bisa cari-cari yoga yang lain, karena banyak sekali di YouTube cara mengatasi bayi sungsang. Nah, ya mungkin segitu saja video kali ini. Semoga videonya bermanfaat bagi mam semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.